Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masyita dari kelas BC221 dengan nomor NIM 2204075120003. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah pendidikan inklusi. Langsung saja latar belakangnya itu pendidikan inklusif sesuai Permendiknas nomor 70 tahun 2009 ialah salah satu sistem pelaksanaan pendidikan yang berpotensi bagi semua siswa yang memiliki kelainan dan berpotensi pada kecerdasan atau bakat khusus untuk mengikuti pembelajaran dalam lingkup pendidikan secara serentak dengan siswa lainnya. Nah, selanjutnya untuk potret pendidikan luar biasa di dunia dapat dilihat dari banyaknya usaha yang sudah dilakukan oleh aktivis-aktivis agama dan kemanusiaan Eropa menentukan sikap masyarakat secara global terhadap orang penyandang disabilitas saat ini. Nah, mereka berfungsi sebagai katalisator perubahan karena komitmen mereka sebagai pembaharu dan pencipta ide. Nah, beberapa ahli di bidang sejarah pendidikan seringkali menceritakan pendidikan luar biasa dimulai pada akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19 menurut Raharja 2010. Nah, berikut contoh potret pendidikan luar biasa di dunia. Pada suatu dokumen pertama yang berusaha menggambarkan pendidikan luar biasa adalah ikhtiar seorang dokter asal Prancis dengan nama Jean-Marc Gaspard Har 1975 sampai 1838, di mana dia membimbing seorang anak berumur 12 tahun bernama Victor yang kemudian dikenal sebagai anak liar dari Eviran. Menurut legenda, Victor ditemukan di hutan oleh para pemburu di dekat kota Eviron. Ketika ditemukan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berbicara, berlari namun tidak berjalan, dan berperilaku seperti binatang itar. Dan dia juga bekerja sebagai ahli di bidang penyakit pada telinga dan mengajar dengan ketunarunguan. Dia juga mencoba mendidik Victor pada tahun 1799. Dia mencoba mengajar Victor tentang modifikasi perilaku melalui latihan sensori. Jadi selanjutnya untuk potret pendidikan luar biasa di Indonesia. Potret pendidikan luar biasa di Indonesia. Perkembangan pendidikan khususnya di Indonesia menurut Nasihin 2002 meliputi 3 tahap sebagai berikut. Yang pertama itu tahap transisi pada tahun 1945 sampai 1965. Kedua, tahap perintisan pada tahun 1965 sampai 1975. Dan yang terakhir tahap pengembangan pada tahun 1975 sampai 1995. Next, untuk sejarah pendidikan inklusi di dunia. Sejak awal sudah disadari bahwa anak-anak tertentu memerlukan pendidikan dengan versi yang berbeda dari pendidikan biasanya, di mana agar mereka mampu mengembangkan potensinya. Nah, hal ini menyebabkan berkembangnya pendidikan inklusi. Nah, sumber kesadaran tersebut ditemukan di Eropa pertama kali sejak tahun 1700-an, di mana ketika beberapa perintis mulai menyelenggarakan program pendidikan mereka sendiri, khusus untuk anak-anak dengan kebutuhan unik. Nah, yang terakhir kita membahas tentang sejarah pendidikan inklusif di Indonesia. Pendidikan inklusif menjadi alternatif bagi pendidikan anak berkebutuhan khusus yang mengalami keterbatasan fisik, namun masih dapat mengikuti materi yang diajarkan di sekolah-sekolah umum. Nah, banyak di antara mereka yang bersekolah di sekolah umum dapat mengikuti pembelajaran dan bahkan mampu mengalahkan anak-anak yang tumbuh dengan fisik yang utuh dari materi yang diujikan kepada mereka. Nah, dengan bergabungnya mereka di sekolah reguler, non-SLB memberikan kesempatan bagi mereka untuk dapat bersosialisasi dengan anak yang tumbuh dengan normal, di mana untuk membantu berkembang emosional anak tersebut agar tidak menjadi anak yang minder dan bahkan dianggap diri mereka sama dengan anak yang lain.
Nah, di Indonesia sendiri, pendidikan inklusif telah dirintis sejak tahun 1986, namun menggunakan paradigma yang agak berbeda. Disebut dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002 U 1986 tentang penyelenggaraan pendidikan terpadu di Indonesia. Pendidikan ini dikenal juga dengan pendidikan terpadu menurut Ali 2009, di mana sekolah negeri mengizinkan dimasukkannya anak-anak penyandang disabilitas ke dalam kurikulum. Baik, itulah tadi hasil pemaparan materi mengenai sejarah pendidikan inklusif. Nah, di sini saya akan membacakan sedikit kesimpulan dari materi yang saya bawakan tadi, yaitu dari sejarah pendidikan inklusi dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif mempunyai peranan penting dalam terlaksananya prinsip-prinsip pendidikan yang menjamin keseimbangan, keadilan, dan kebebasan bagi peserta didik. Pendidikan khusus. Nah, hal ini mengubah cara pendidikan dimulai pada tingkat dasar dan tinggi serta memperkuat komitmen pemerintah dan pengguna pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang lebih terintegrasi dan inklusif. Pendidikan inklusif telah membantu mengurangi kesenjangan dan menjadikan pendidikan lebih efektif, serta membantu semua siswa yang berkebutuhan khusus untuk mencapai tujuan pendidikan secara bersama.